pasien stroke lumpuh separuh Fisioterapi badan. itu sebaiknya selalu berada di sisi sebelah yang lumpuh. Ini mungkin dia akan kalau duduk juga ya atau di sini gitu. Maka kalau di sisi yang lumpuh itu ada yang mendampingi, dia merasa mengenai sisi tubuh sebelah kiri. Itu ada kemungkinan dia mengalami apa yang disebut dengan neglect. Ya, kalau stroke-nya kena sisi sebelah kiri, itu lebih sering terjadi neglect. Neglect itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah lalai atau lupa. Jadi dia melupakan sisi tubuhnya yang NEGLEJ. Jadi kalau dia diajak bicara dari sisi yang lumpuh, itu mungkin nggak memperhatikan. Ada orang yang datang dari sisi yang lumpuh, nggak direkomendasikan adalah bednya ditaruh di sebelah sini. Maka kemudian kalau ini kepalanya di sini, maka sisi yang lumpuh itu yang sebelah sini. Yang sehat di sini. Kenapa? Karena ini ada jendela di sini, ada pintu di sini, ada meja di sini, ada orang datang lewat sini, ya. Maka stimulasinya dari sisi yang sakit semua. Nah, ini untuk mengatasi neglect. Jangan dibalik. Ya, orang awam pada umumnya mungkin malah dibalik kan. Nah, justru ini yang harus kita lakukan. Bahkan kalau dia mengambil benda-benda di sini, dia akan pakai sisi yang sehat kan. Maka kemudian dia akan berguling ke sisi yang sakit. Dia akan melihat sisi yang sakit. Gerakan tangannya melewati sisi yang sakit. Dan yang sakit itu akan lebih optimal kalau posisinya. Ini kan alasan yang ketiga ya, tentunya yang kita terapi kan sisi yang lumpuh. Maka ya sebaiknya kita dekat dengan sisi yang kita terapi. Kalau kita begini ya, melatihnya kan sulit. Lebih gampang ya melatih yang di sini yang dekat dengan sini. Ingat prinsip lever, semakin dekat beban itu dengan tubuh kita maka semakin ringan. Semakin jauh Anda begini ya hubungannya, ini juga rasanya lebih berat tangan ini. Ya, tapi kalau Anda posisinya di sini, ini kita dekatkan dengan tubuh, Anda tegak, ini ringan sekali tangan. Dan umumnya Anda pasien yang baru, kita baru ketemu, bangsal ataupun gimana ya, maka kemudian kita tanya berbahasa basi ya, gimana Pak kabarnya? Kita tahu misalnya yang lumpuh yang sebelah kanan gitu ya, maka kemudian kita mengajak salaman seperti ini, dan kemudian kita angkat tangannya kalau memang nggak bergerak. Terus kemudian kita letakkan dekat dengan tangan kita, kita pegang seperti ini. Gimana Pak kabarnya hari ini? Sambil kemudian kita minta, coba Pak digenggam lebih erat tangan saya. Masa hanya lemah seperti ini Pak, lebih kuat. Coba tangannya yang sehat. Nah, genggam yang kuat. Nah seperti ini Pak, tangan yang kiri. Tidak bisa Pak. Oh ya sudah, memang ini masih lemah Pak ya, tidak apa-apa. Gerak sini tidak bergerak. Yang kanan kok ketinggalan Pak, coba sama tingginya. Sudah berusaha maksimal ini Pak, tidak bisa. Memang seperti ini, tidak apa-apa ya. Anda sudah memiliki kesan yang lebih. Kira-kira kekuatannya berapa ini? Dia suruh bergerak, ini bergerak di sini. 3 dia harus bergerak full ROM. 1 dia statik kontraksi, nggak ada gerakan sini.
1 sudah lebih, 3 nggak cukup. Maka angka di antara 1 dan 3 adalah 2. Cuma gitu aja Pak. Ya tidak. Ini juga masih dalam rangka semakin mengerucut gitu ya. Masih kesan ini. Berat. Ya, berat ekstremitas bawah itu jauh lebih berat daripada lengan. Sehingga nggak mungkin hanya minta untuk mengangkat kakinya begini. Apalagi kemudian dua-duanya diangkat bareng. Biasanya cukup ini kakinya ini. Coba Pak, pergelangan kakinya ya digerakkan seperti ini, diangkat ke atas seperti ini, ya dua-duanya. Lagi. Nah, maka kita lihat juga ini yang normal bisa full ROM. Di sini mungkin bisa full ROM, mungkin juga hanya bergerak sedikit, bisa juga tidak ada gerakan. Ya. Oh, kok ini bergerak sedikit, ini bisa full ROM. Coba Pak, kanan dan kiri sama. Pasien nggak bisa melihat, mungkin bantalnya kita tinggikan atau kakinya ini kita ganjal supaya bisa terlihat oleh pasien. Tetap nggak bisa, ini hanya gerakan sedikit. Oh, kesannya juga 2, kesannya juga 2. Karena 3 nggak cukup, 1 sudah lebih. Kok 3 nggak cukup, 1 sudah lebih, itu maksudnya apa Pak? 3 kan bisa bergerak full ROM melawan gravitasi. Ya, tidak melawan tekanan. Nah, ini nggak bisa. 1 sudah lebih. Sudah, karena sudah ada gerakan sendi. 1 itu kan tidak terjadi gerakan sendi, tapi terjadi kontraksi otot yang bisa dilihat atau dipalpasi. Angka di antara 1 dan 3 ya 2. Nah, boleh kemudian kita tulis seperti ini Pak. Dari pemeriksaan yang sekilas tadi, terus kemudian saya tulis seperti ini, boleh nggak? Left, right, upper extremity, lower extremity. Yang sisi sebelah kanan. Ini 5 sisi sebelah kiri, ini 2, ini 2. Ekstremitas atas sisi kanan 2, ekstremitas bawah sisi kanan, yang kiri normal 5. Nah, mestinya fisioterapi nggak boleh menulis seperti ini. Kenapa? Karena ini gampang gitu. Padahal ini adalah bidangnya fisioterapi. Kalau dokter menulis seperti inilah, silakan. Kemudian gerak dan fungsi itu bukan objek formalnya dokter. Objek formalnya dokter itu adalah sehat dan sakit. Apa ini? Gerakan apa ini? Ya. Fisioterapi kan harus gitu. Tentang kekuatan otot itu fisioterapi harus gitu. Karena memang pekerjaannya tidak. Tapi kalau hanya sekedar kesannya, ya tidak apa-apa lah. Misalnya, saya mau memeriksa kekuatan otot flexor siku pasien. Caranya gimana? Flexor siku. Yang saya lihat dipahami oleh mahasiswa, yang tertulis di buku MMT, yang saya lihat juga di kebanyakan video di YouTube, itu sama. Itu tidak terjadi gerakan sendi, tapi kita palpasi pada otot bisepsnya, terasa ada kenaikan tonus atau adanya kontraksi, tapi tidak terjadi gerakan. Nilai 0 apabila tidak terjadi kontraksi.
nggak salah itu, benar itu. Tapi kalau kita mau memeriksa pasien, apa kita cek semua gitu? Oh 5 bisa kasih tahanan maksimal, oh nggak bisa lagi. Oh 4 mungkin kasih tahanan maksimal, nggak cukup lagi. Oh mungkin 3 ini tidak melawan tahanan, melawan gravitasi aja. Apa begitu? Di buku itu atau di video itu adalah hanya sudah tahu lebih dulu. Kemudian cara melakukannya begini. Cara melakukan pemeriksaan MMT pada otot flexor siku nilai 2 itu posisinya begini, caranya begini. Jadi otot nilainya sudah tahu dulu. Nah kita mau memeriksa ini kan kita tidak tahu nilainya, kita mau mengetahui nilainya. Nah sehingga kemudian caranya gimana? Salah ya kalau Anda mengatakan kalau nilainya 3 gini Pak, kalau nilainya 2 begini, kalau nilainya enggak begitu. Itu kan berarti sudah tahu nilai ototnya dulu. Kita mau mencari nilai ototnya. Jadi caranya gimana? Memeriksa kekuatan otot itu adalah tes gerak aktif ya, tes gerak aktif. Sehingga yang kita lakukan adalah ini pasien stroke yang masih stadium akut. Dia dirawat di ruang rawat inap atau bahkan mungkin masih di ICU. Tapi sudah ancaman terhadap nyawa sudah tidak ada, sehingga sudah mulai fisioterapi masuk. Tapi kalau pasien stroke masih kemungkinan ada ancaman terhadap nyawa, biasanya fisioterapi masih belum boleh masuk. Ini tanggung jawabnya dokter. Jadi fisioterapinya pasiennya itu belum boleh dimiringkan, belum boleh didudukkan, apalagi berdiri. Kenapa? Karena dia stroke. Stroke itu ada gangguan sirkulasi darah di otak. Perubahan posisi itu akan mengganggu ya sirkulasi di otaknya. Sehingga pasien ini belum boleh bangun, duduk atau berdiri, bahkan miring aja belum boleh. Tapi Anda mau melakukan MMT, jadi semuanya harus dilakukan, nilai berapapun ya, itu dilakukan pada posisi tidur terlentang seperti ini semuanya. Maka caranya gimana? Prinsipnya adalah tes gerak aktif. Jadi kita minta pasien untuk coba Pak, ini sikunya ditekuk seperti ini ya, seperti ini. Anda harus cek pasiennya sudah paham belum dengan perintah kita. Ya, jangan sampai Anda salah menyimpulkan keadaan pasien karena pasiennya nggak tahu apa yang Anda inginkan. Untuk ngeceknya gimana? Coba Pak, tekuk sikunya sisi yang sehat. Nah, seperti itu ya Pak, tapi dilakukan di sisi yang sebelah kanan. Coba tekuk Pak. Misalnya ada 3 kemungkinan. Kita suruh gerak aktif itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah tidak terjadi gerakan. Tidak terjadi gerakan. Kok Pak sikunya kayak yang tadi? Sudah kita perintahkan berulang, kita motivasi, hanya nekuk sikunya sedikit masa nggak kuat apa? Sudah berusaha Pak, ini sudah saya perintahkan tapi itu nggak mau bergerak. Nah kalau seperti itu kemungkinan nilainya apa? 0 atau 1 ya. Apa yang kita lakukan? Palpasi pada ototnya, atau mungkin inspeksi ya.
Kita palpasi sambil kita inspeksi juga. Coba Pak, digerakkan, ditekuk sikunya. Tidak teraba dan tidak terlihat adanya kontraksi, maka nilainya 0. Oh, nilainya 0. Kalau kemudian teraba, maka nilainya 1. Jadi kemungkinan yang pertama itu adalah nilainya 0 atau 1 pada waktu kita lakukan tes gerak. Kemungkinan yang kedua, ada gerakan. Ya, ada gerakan. Tapi tidak full ROM seperti yang kita inginkan. Ya, yang kita inginkan adalah pasien bisa menyentuh pundaknya, ya, dengan ujung jarinya. Tapi tidak terjadi, ya, hanya sampai di sini. Sudah kita minta, kita motivasi, dia bilang sudah maksimal Pak, sudah nggak bisa lagi. Nah, di sini. Maka ini kemungkinan berapa? 2 tadi ya. 2. Ya, kemungkinannya 2. Nah, 2 ini ya tindak lanjutnya apa? Kalau tadi tidak ada gerakan, tindak lanjutnya adalah 0 atau 1 ya. Kalau 2, tindak lanjutnya apa? 2 itu bisa kalau ada nih plus minusnya ya. Kalau nggak ada sepakat nggak pakai plus minus 2 ya sudah selesai. Begitu seperti ini ya 2 selesai. Tapi begitu nanti ada plus minusnya, maka 2 itu bisa berkisar antara 1 plus 2 min 2 plus 3 min. Oh, banyak. Nah, sehingga 2 ini kemudian kita cek dengan asisten. Pakai papan licin Pak? Ya bisa. Karena dia nggak bisa miring, nggak boleh miring. Terus asistennya gimana? Asistennya dengan tangan kita. Coba Pak, tekuk sikunya. Pada waktu Anda menyuruh menekuk sikunya, tangan Anda berada di sini. Ini tidak menggerakkan secara pasif begini ya, tidak mendorong. Tapi ini tangan kita itu mengeliminasi gravitasi, menjaga supaya ini tidak jatuh. Hanya itu. Kalau pasien berhenti, kita juga berhenti. Coba Pak, teruskan lagi, teruskan. Kita ikuti, teruskan, misalnya. Nah, begitu sampai 90 derajat, ini sudah nggak di belakang lagi, ini di sini. Karena kalau ini tidak di sini, ini dibantu oleh gravitasi ke sana. Kita mengeliminasi gravitasi. Asisten itu mengeliminasi gravitasi. Jadi kita seolah-olah memberi tahanan. Tapi tahanan itu bukan untuk memberikan tahanan sebetulnya, tapi mengeliminasi gravitasi. Jadi kita ikuti saja pasien bergerak. Terus kalau pasiennya berhenti, ya sudah berhenti. Tidak jatuh karena kita sanggah. Ternyata pada waktu kita lakukan asisten seperti itu, misalnya ya, ternyata dia berhenti sampai di sini, sampai di sini. Ternyata 2 nggak cukup ini. 2 nggak cukup, karena 2 itu full ROM asisten, full ROM asisten. Maka Anda beri nilai berapa kalau di sini? Ini sudah hampir
12. 12. 2 aja nggak cukup. 2 nya harus full ROM asisten. 2 min. 2 min. Ini kita asisten juga full ROM. 2 min. 2 min. Karena sudah lebih dari 50% gerakannya. ROM-nya sudah lebih dari 50%. Kalau saya beri nilai 1 plus terlalu sulit saya. 2 nggak cukup. Tapi 1 plus terlalu pelit. Nah, 2 min. Tapi kok dia kita asisten seperti ini terus dia bisa full ROM. Mungkin lebih. 2 sudah cukup, mungkin lebih. Maka kemudian kita lakukan, kita ulang lagi, kita asisten lagi. Suatu saat sedikit kita lepaskan, terus dia bisa melawan gravitasi, terus ternyata dia bisa melawan gravitasi. Tapi setelah itu berhenti. Setelah itu kemudian kita asisten,